Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Diana dari kelompok 10. Di sini kami membahas tentang analisis pengubahan tingkah laku, itu pengurangan tingkah laku punishment. Nah, di sini dengan saya sendiri Astri Diana, terus ada dua teman saya yaitu Muhammad Insani Juliansyah dan juga Marsina. Nah, di sini saya membahas tentang arti perilaku menurut WHO, yaitu bentuk perubahan perilaku. Menurut WHO itu perubahan alamiah atau natural change yang disebabkan oleh kejadian alamiah perubahan terencana atau planned change. Nah, terus terjadi karena direncanakan sendiri oleh subjek kesediaan untuk perubahan atau ready lens to change disebabkan oleh adanya inovasi dalam masyarakat. Nah, terus juga manusia adalah makhluk yang berakal dan perilaku manusia itu pasti berasal dari akal gitu. Nah, terus menurut perubahan tingkah laku itu ada kegiatan antara proses atau yang membuat seseorang berbeda dengan sebelumnya. Jadi menurut Rogers pada di buku Artikson pada tahun 1987 itu perubahan dapat terjadi tergantung dari 5 faktor yang menyebabkannya, yaitu perubahan harus mempunyai suatu keuntungan, perubahan harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, kompleksitas dapat dibagi dan dapat dikomunikasikan. Nah, di sini juga ada punishment, dalam bahasa Inggris itu artinya hukuman. Maksudnya dalam bahasa Indonesia itu artinya hukuman, dan itu adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan. Sedangkan menurut bahasa Latin, punishment itu artinya yaitu punir, yang berarti menjatuhkan hukuman kepada seseorang karena bersalah. Nah, terus ada juga dari beberapa para ahli, contohnya pengertian dari Sardiman 2011 itu punishment adalah salah satu bentuk reinforcement negatif yang terjadi karena alat motivasi jika diberikan secara tepat. Terus menurut Abu dan Supriyanto pada tahun 2013, punishment adalah prosedur yang dilakukan untuk memperbaiki tingkah laku yang tak diinginkan dalam waktu singkat dan dilakukan dengan bijaksana. Terus menurut Purwanto 2006 itu punishment adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang. Nah, terus menurut Saudullah itu ada sesuatu yang diberikan karena anak berbuat kesalahan. Dan yang terakhir itu menurut Sabri pada 1999, punishment adalah tindakan pendidikan yang sengaja dan secara sadar diberikan kepada anak didik yang melakukan suatu kesalahan. Baik, perkenalkan, nama saya Marsina dengan NIM 1910 123 12003. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan ringkas setelah teman saya sebelumnya, yaitu mengenai tujuan, fungsi punishment dan juga jenis-jenis punishment. Di mana di sini menurut Purwanto sendiri tujuan dari pemberian punishment itu ada 5 teori yang menurut Purwanto. Yang pertama ada teori pembalasan, di mana punishment ini diadakan untuk membalas dendam terhadap pelanggaran yang telah dilakukan seseorang. Kemudian yang kedua ada teori perbaikan, di mana di sini punishment diadakan untuk membasmi kejahatan. Asumsi dari membasmi kejahatan sendiri yaitu memperbaiki si pelanggar agar tidak melakukan kejahatan yang sama berulang kali. Kemudian yang ketiga ada teori perlindungan, yang dimana punishment ini diadakan untuk melindungi masyarakat dan dari perbuatan yang tidak wajar. Kemudian ada teori yang keempat, yaitu teori ganti kerugian, di mana di sini punishment diadakan untuk menggantikan kerugian yang telah diderita akibat kejahatan atau pelanggaran tertentu. Selanjutnya ada teori menakut-nakuti, di mana punishment ini diadakan untuk menimbulkan rasa takut kepada si pelanggar akan akibat yang akan dia alami apabila melakukan suatu pelanggaran. Sedangkan berdasarkan fungsinya sendiri, menurut Wiani itu ada 3. Yang pertama, hukuman adalah melindungi, menghalangi seseorang yang telah melakukan pelanggaran ataupun menghalangi seseorang yang belum pernah melakukan pelanggaran, sehingga tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat itu tidak akan terjadi. Jadi yang kedua itu ada hukuman adalah mendidik, di mana di sini ketika kita belajar bahwa tindakan tertentu benar, beberapa tindakan benar, kemudian tindakan yang lainnya salah, maka tindakan yang salah yang akan diberi
diberikan hukuman. Kemudian yang ketiga yaitu ada memberi motivasi, di mana di sini memberikan pengetahuan tentang akibat-akibat tindakan yang salah, ya, sehingga perlu sebagai motivasi untuk menghindari kesalahan tertentu. Kemudian ada jenis-jenis punishment. Jenis-jenis punishment sendiri menurut Wilson pada tahun 1999 itu mengenai anak-anak yang tidak disiplin. Ada beberapa punishment yang diberikan. Yang pertama ada physical punishment, di mana di sini merupakan hukuman fisik. Namun hukuman fisik yang diberikan ini akan berefek negatif karena akan memicu adanya dendam, adanya rendah diri, adanya timbul akan rasa malu terhadap orang lain atau teman-teman sebayanya. Kemudian bisa juga menimbulkan rasa marah ketika diberikan hukuman, entah ketika setelah diberikan hukuman. Yang kedua ada spoken punishment, di mana di sini akan berefek pada self-esteem yang rendah pada diri seseorang. Kemudian yang ketiga itu ada withholding reward, di mana di sini melarang anak melakukan aktivitas yang menyenangkan karena perilaku buruknya, dan reward diberikan bila berperilaku positif. Di sini di mana melarang aktivitas yang menyenangkan bagi si anak karena perilaku buruk yang mereka miliki. Kemudian ketika anak berperilaku positif maka akan diberikan reward. Kemudian ada yang keempat ada penalti, di mana anak harus memberikan atau melakukan sesuatu yang berefek tidak menyenangkan karena perilaku salahnya. Jadi di sini ketika anak memang sudah diberikan hukuman, namun hukumannya tersebut yaitu berupa penalti karena si anak sudah tidak lagi bisa mendengarkan ataupun tidak lagi bisa menuruti hukuman yang sudah dilakukan. Jadi hukumannya bisa berupa hukuman penalti yang dimana anak itu akan diberikan sesuatu yang bisa dianggap itu tuh bukan sesuatu yang menyenangkan untuk dirinya. Jadi sedangkan dalam dunia kerja itu juga ada beberapa kategori punishment berdasarkan Petzel pada tahun 2004. Di situ jenis-jenis hukuman atau punishment dikategorikan dalam yaitu hukuman ringan, di mana di situ bisa diberikan maksudnya seperti teguran secara lisan, teguran secara tertulis, atau habis itu ada teguran ringan dan teguran-teguran lainnya yang masih di dalam kategori ringan dengan pelanggaran yang ringan dilakukan. Kemudian ada hukuman sedang, di mana di situ bisa berupa penundaan kenaikan gaji atau penundaan pemberian gaji. Habis itu ada penundaan kenaikan pangkat dan lain sebagainya yang memang dikategorikan bahwa pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran yang sedang. Kemudian ada hukuman berat, di mana di situ bisa saja seseorang akan diberhentikan bekerja atau tidak atau diturunkan dari pangkatnya saat itu juga. Habis itu ada pemecatan secara tidak sopan dan lain sebagainya karena memang pelanggaran yang dia lakukan adalah pelanggaran yang cukup berat yang dinilai oleh perusahaan. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Insani Zuliansyah dengan NIM 1910123229. Izinkan saya untuk melanjutkan presentasi atau penjelasan dan penjabaran materi tentang punishment. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Astridena Yanur Mutali dan juga Marsina mengenai beberapa hal tentang punishment. Sekarang saya akan melanjutkan tentang perubahan tingkah laku dengan cara punishment. Nah, punishment itu apa sih? Punishment itu adalah merupakan hukuman. Nah, yakni sebuah konsekuensi yang membuat menurunnya probabilitas terjadinya suatu perilaku. Nah, contoh, muka guru merengut saat peserta didik bicara di kelas dan kemudian perilaku itu menurun. Nah, maka muka guru merengut itu merupakan hukuman bagi tindakan peserta didik. Nah, lalu kalau berdasarkan makna hukuman dari pandangan Skinner nih, bahwa hukuman akan muncul saat respons menghilangkan yang positif.
dan memasukkan yang negatif atau menjauhkan seseorang dari yang diinginkan atau memberi sesuatu yang tidak diinginkan. Hukuman tidak efektif untuk jangka waktu lama tapi dapat menekan perilaku. Kemudian hukuman bisa dicabut, akan muncul perilaku seperti semula. Skinner memberi hukuman dengan argumen-argumen sebagai berikut. Yang pertama, hukuman dapat menimbulkan efek emosional yang tidak diharapkan. Hukuman juga hanya dapat memberitahu apa yang tidak boleh dilakukan, bukan yang harus dilakukan. Hukuman seolah-olah membenarkan tindakan yang menyakiti orang lain. Lalu hukuman dalam situasi tertentu seharusnya dilakukan hukuman. Lalu hukuman sering menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan atau muncul perilaku lain yang tidak dikehendaki pula. Nah, tapi dalam memberikan hukuman itu juga tidak bisa semata-mata dilakukan dengan asumsi kita, dengan dasar emosi kita. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih dan menentukan hukuman. Nah, contohnya yaitu pertama, macam-macam besar kecilnya pelanggaran yang akan menentukan berat ringannya hukuman yang harus diberikan. Contoh, tidak mungkin kalau anak-anak TK tidak mau melakukan piket lalu kita sebagai guru menghukum mereka dengan cara memukul, itu tidak dibenarkan. Maka disesuaikan saja dengan besar kecilnya pelanggaran dan juga pelaku pelanggaran. Lalu hukuman diberikan dengan melihat jenis kelamin, usia, dan kasarnya perangai dari pelaku pelanggaran. Jadi pelanggaran ini tidak bisa hukuman dari pelanggaran ini tidak bisa disamaratakan antara laki-laki dan perempuan, sebab beda jenis kelamin, beda tipe, beda sifat, beda kemampuan, beda psikologis, dan juga beda tenaga. Lalu perhatikan juga akibat-akibat yang akan muncul dan timbul dari dalam hukuman tadi. Pemberian hukuman jangan sampai menimbulkan akibat yang negatif pada diri anak, apalagi menimbulkan trauma berlebih. Contoh beberapa kasus terakhir, ada hukuman yang seperti suruh menjilat toilet, terus ditampar, dipukul di kepala dan lain-lain. Itu kan secara tidak langsung akan menimbulkan efek trauma psikis maupun fisik. Lalu memberikan hukuman haruslah dipilih juga bentuk-bentuk hukuman yang pedagogis. Hukuman yang dipilih harus sedikit mungkin segi negatifnya, baik dipandang dari sisi murid, guru maupun orang tua. Jangan sampai pemberian hukuman ini karena emosi berlebih dari seorang guru, tiba-tiba dia langsung main nampar. Nah, itu kan bisa membuat masalah selanjutnya. Barangkali orang tuanya tidak terima, barangkali Komnas HAM tidak terima, barangkali nanti akan dilaporkan oleh pihak kepolisian, yang nantinya justru yang niatnya memberikan sebuah hukuman untuk mengurangi efek-efek negatif justru menimbulkan masalah lagi yang lebih besar. Oleh sebab itu, pemilihan hukuman itu harus benar-benar dipilih bentuk-bentuknya. Nah, lalu sedapat mungkin jangan mengumumkan hukuman, jangan menggunakan hukuman badan. Hukuman badan itu yang berkaitan dengan fisik tadi, seperti memukul, menendang, menampar, menggeplak, dan lain-lain. Itu sangat tidak diperbolehkan, sebab itu bisa dilaporkan ke pihak berwajib, soalnya melanggar unsur pidana. Nah, dari penjelasan tadi dapat dipastikan ada efek perubahan tingkah laku yang pada dasarnya ada 3 fungsi penting dari hukuman yang berperan dalam perkembangan moral anak, yaitu fungsi reskriptif, pendidikan, dan motivasi. Nah, terus apa sih fungsi resprensif tadi? Yaitu hukuman dapat menghalangi terulangnya kembali hukuman yang tidak diinginkan pada anak. Jika seorang anak pernah mendapatkan hukuman karena ia telah mendapatkan suatu kesalahan atau pelanggaran, maka ia akan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan serupa di masa akan datang. Nah, secara tidak langsung di sini itu bisa menimbulkan efek jera. Lalu fungsi pendidikan. Hukuman yang diterima anak merupakan pengalaman yang akan dijadikan pengalaman berharga. Anak bisa belajar tentang salah dan benar melalui hukuman yang telah diberikan kepadanya. Hal ini akan menyadarkan anak akan adanya aturan yang harus dipahami dan juga adanya hukuman yang akan didapatkan sebagai bentuk konsekuensi yang telah dia lakukan. Lalu fungsi motivasi. Hukuman itu pun dapat memperkuat motivasi anak untuk menghindarkan diri dari tingkah laku yang tidak diinginkan. Dari segi pengalaman, hukuman yang telah diterima anak, maka anak akan merasakan bahwa menerima hukuman suatu pengalaman yang kurang menyenangkan. Bahwa menerima hukuman suatu pengalaman yang kurang menyenangkan juga dari situ anak bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan pada akhirnya timbul dorongan untuk berperilaku wajar, yaitu perilaku yang diinginkan dan dapat diterima oleh kelompoknya. Oleh sebab itu, seperti yang jenis-jenis
cara-cara pemberian hukuman tadi itu perlu diperhatikan. Jangan sampai pemberian hukuman itu bukannya merubah sifat dan tingkah laku menjadi arah yang lebih baik, justru pemilihan hukuman yang salah itu nanti bisa berdampak negatif seperti trauma, seperti justru semakin membandel karena sang anak atau murid merasa tidak terima dan lain-lain, atau bahkan bisa menimbulkan masalah yang lebih besar itu tadi. Nah, itu tadi adalah perubahan tingkah laku dengan cara punishment. Jadi pemberian hukuman ini diperbolehkan dan juga diperkenankan, tapi dengan cara dan juga batas-batas tertentu, dan juga dengan pemilihan cara yang benar, dan juga memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Nah, itu saja dari saya. Saya mewakili kelompok, izin undur diri mengakhiri video ini, tapi sebelum itu izinkan saya membacakan kesimpulan atau penutupnya. Baik, bentuk perubahan perilaku menurut World Health Organization atau WHO dikelompokkan menjadi 3, yaitu perubahan alamiah atau natural change yang disebabkan oleh kejadian alamiah, lalu perubahan terencana atau planned change, lalu dari situ terjadi perencanaan sendiri oleh subjek kesediaan untuk berubah, itu merupakan readiness to change yang disebabkan oleh adanya inovasi dalam masyarakat. Nah, punishment atau hukuman itu sendiri merupakan suatu cara untuk mencegah, mengoreksi, dan memberikan kesadaran kepada seseorang agar mereka memahami kesalahannya, sekaligus memperbaikinya dan tidak mengulanginya di kemudian hari, baik itu untuk anak-anak sekolah, di dunia pendidikan, maupun suatu perusahaan untuk para pegawainya. Saya Muhammad Sandi Suliansyah, mewakili teman-teman, mewakili Astri Dede Yanwar Mutali dan juga Marsinah. Kami dari kelompok 10 izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.